Kota Garut, Jawa Barat dikenal dengan keindahan alamnya yang dikelilingi rangkaian gunung-gunung eksotis dengan tata kelola kota yang rapi dan tertata, serta masyarakatnya yang hidup tentram dan dinamis. Namun pada pertengahan September 2021, semua elemen masyarakat kota berjuluk Swiss Van Java ini dikejutkan dengan viralnya pendaki remaja 13 tahun bernama Muhammad Gibran Ar-Rasyid yang hilang selama 6 hari di Gunung Guntur, Garut. Kisah-kisah mistis yang dikabarkan menjadi penyebab hilang dan mewarnai cerita penemuan Gibran lantas membuat kasus ini tersebar sedemikian viral. Dari awal kisah hingga akhir kisahnya yang membuat lega. Ikuti investigasi kami saat mencari fakta-fakta baru perihal Muhammad Gibran Ar-Rasyid yang konon dipilih para lelembut Gunung Guntur untuk mampir menyaksikan dunia mereka, dimensi tak kasat mata berjuta cahaya. Hai Mystery Seekers, jumpa lagi bersama saya Cynthia Tengens dan selama 60 menit ke depan saya akan mengungkap fakta yang tak kasat mata hanya di Kabar Misteri. Dan saat ini saya posisinya sudah berada di Desa Citangtu. Dan di tempat ini saya akan mengunjungi sebuah keluarga di mana keluarga ini baru saja mendapatkan sebuah insiden di mana anaknya hilang di Gunung Guntur selama 6 hari. Langsung saja kita samperin keluarganya supaya kita bisa tahu cerita lebih dalam juga dan secara lebih real langsung dari sumbernya. Yuk, di situ rumahnya. Jadi sekarang saya sama Pak Alam ya, betul. Pak Alam ini adalah bapak dari ayahandanya Gibran. Ya, betul. Nah Bapak, sekarang keadaannya seperti apa Bapak? Keadaan kami sebagai keluarga Muhammad Gibran Ar-Rasyid, alhamdulillah ya, merasa bersyukur atas ditemukannya kembali anak kami, yang mana ini kita terima sebagai sebuah anugerah rezeki yang tiada tara. Kami melihat kondisi Gibran saat ini terus mengalami perkembangan pemulihan yang signifikan baik, ya. Baik secara fisik maupun mental. Baik, kalau Bapak sendiri melihat Gunung Guntur ini seperti apa? Apakah dulu Bapak waktu masih muda udah pernah juga mendaki Gunung Guntur? Ataukah seperti apa Pak? Gunung Guntur ini merupakan salah satu gunung Merapi ya, salah satu gunung Merapi yang ada di Kabupaten Garut. Adapun hal-hal seperti peradaban ya, setiap gunung sepertinya memiliki peradaban, masing-masing gunung memiliki peradaban yang berbeda atau peradaban tersendiri. Oleh karena itu kami sebagai orang tua Gibran yang notabene hobi hiking atau mendaki gunung menyarankan atau berbagi kiat ya bagi mereka para pendaki untuk melakukan komunikasi sosial dulu dengan masyarakat setempat, yang mana komunikasi sosial itu diantaranya untuk memahami hal-hal apa saja yang menjadi adab di sana. Misalkan apa saja yang menjadi larangan di sekitar sana, mulai dari bawah sampai ke atas. Terus apa saja yang dianjurkan saat mendaki gunung, gitu kan. Secara keyakinan pun bahwa pendakian itu adalah salah satu sarana untuk lebih mendekatkan diri kita sebagai manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Ibu pernah ikut Bapak hiking nggak? Enggak, dulu waktu masa kuliah. Oh, waktu masa kuliah pernah hiking. Jadi ini nurun ke Gibran. Gibran sekarang umurnya berapa sih? 13 tahun. 13 tahun udah naik gunung. Saya pertama kali naik gunung itu di umur 17 tahun.
Kalau Gibran sendiri mulai hiking nggak sama orang tua nih, atau mulai sama temen-temen itu dari umur berapa? Sama saudara. Sama saudara? Yang di sini. Dari kelas? 5. Oh, kelas 5. Kelas 5. Terus gunung apa aja yang udah pernah didaki? Ya, sekitar Garut. Apa aja tuh? Cipuran. Cikuray, terus apa lagi? Karaca. Segara. Iya. Segara. Terus Gibran sekarang perasaannya gimana? Udah sehat kah? Atau masih kadang kepikiran kah? Apa Enggak gimana? suka dipikir. Nggak suka dipikirin. Iya. Tapi kalau misalkan ada nih teman mau ngajak lagi Gibran naik gunung, mau nggak? Ya, minggu depan sih mau sama saudara. Kemana? Palo. Hah? Palo. Ubu Palo tuh di mana? Di mana ya itu? Ya, Daerah sekitar Garut Garut. juga. Iya. Nih, Gibran cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi pilot kah? Pengen jadi pendaki gunung profesional? Atau pengen jadi pesepak bola? Pendaki aja, pendaki. Iya, pendaki. Pengen jadi pendaki, apalagi kan banyak tuh kata ibu. Pengen jadi ABRI juga, Iya. TNI. Terus pengen jadi apa lagi? Sepak bola. Latihan soleh. Tapi nggak pernah dilarang gitu, apapun Iya. yang dia mau diarahin aja gitu. Selama dia bisa, selama dia mampu, semaksimal mungkin dia coba sendiri. Mungkin dari nama mungkin Gibran, saya kan kasih nama itu waktu USG perempuan, pas Oh, keluar Gibran laki-laki, bingung kasih nama siapa. Gibran itu singkatan gigih berani, Oh, Gigi berani. Mungkin. Jadi mungkin sampai sekarang pun mungkin dari nama bisa gitu ya. tangguh dan berani. Iya. Gibran, aku mau nanya dong, sebenarnya kamu senang atau risih apa gimana sih perasaannya kalau kan dari pas pulang dari Guntur nih banyak banget yang datang kayaknya terus nanyain mulu, salah satunya kita juga nih, kita harus nanya Gibran risih nggak didatengin atau malah seneng apa gimana? Ya pertama kali sih yang nggak mau ada yang datang. Nah, pertama kali nggak mau ada yang datang, terus Maunya tidur dulu. Tidur dulu. tapi udah didatengin mulu gitu Iya. ya. Kemudian ditanya-tanya gitu, Gibran gimana perasaannya? Ya ditanya-tanya sih. Ya, masih pusing kemarin. Masih pusing ya? Iya. Risih nggak kalau misalkan ditanya-tanya soal ini bener nggak sih mistis apa gitu? Begitu. Gitu gimana? Risih enggak, enak enggak kalau abang ditanya tentang itu kejadian yang dulu itu, percaya enggak gitu. Ya. Gimana ya? Percaya nggak percaya? Apa? Sebelumnya mungkin anak hanya sebatas mendengar aja dongeng gitu kan, Iya. sebatas dongeng mungkin. Setelah masuk ke peristiwa itu dimensi lain yang mana Gibran ini mengalaminya sendiri, walaupun di alam di bawah alam sadar ya, tapi itu emang sangat luar biasa, fenomena yang sangat luar biasa, merupakan sebuah kebesaran Allah yang mana tidak semua pendaki, tidak semua orang bisa mengalami fenomena tersebut. Aku boleh nanya nggak sama Gibran? Pertama kali ditemukan itu oleh siapa dan bagaimana? Iya, kita di sini maksudnya biar meluruskan karena kan Iya. sekarang karena Gibran ini lagi viral, Iya. sepertinya banyak yang A bilang A, Iya. yang B bilang B, C bilang C. Nah, sekarang mumpung ada Gibrannya langsung, orang tuanya mendampingi, kita ingin tahu sejujur-jujurnya bahwa bagaimana pertama kali Gibran ditemukan dan oleh siapa. Pada saat Gibran menyadari, Pas Gibran sadar nih, pas buka mata atau pas ngeliat sadar ini orang siapa ya? Ya udah bangun sih dari tadi, dari Jumat. Terus Ya, habis pingsan. habis pingsan. Habis bangun. Ya berapa menit lah. Itu ngeliatnya siapa? Ya ada yang ngomongin. Orang itu siapa? Ya, emang ada. Ya banyak sih. Ya. Oh, banyak. Tolongin.
Oh Jadi jadi banyak. saat itu nggak cuma Mang Ade sendiri, Iya. ada beberapa orang ya, banyak. Iya, lagi nyari. Kamu Pas waktu itu sekarang- makan atau minum apa nggak sih? Ya minum doang. Minum doang. Ya, Minum apa? minum air belerang. Minum air belerang. Ya. Yang di Sungai Kuning itu Curug Koneng. Oh Cikoneng itu ya. Nah ini mungkin juga sebenarnya dalam keadaan survival, alhamdulillah Gibran masih sehat sampai saat ini ya. Padahal hilang selama kurang lebih 6 hari, kemudian Gibran meminum air belerang. Ini kalau secara logika, air belerang diminum selama 6 hari sebanyak itu sudah seharusnya keracunan, diare, kemudian juga bisa merusak pencernaan lambung. Betul. Apalagi dalam keadaan tidak mengkonsumsi makanan bernutrisi. Mungkin ada yang ingin diluruskan nggak agar cerita di luar sana kan tidak simpang siur nih. Dari beberapa informasi yang berhasil kami terima, diantaranya tentang pengakuan atau klaim ya, adanya klaim ditemukan oleh saya atau ditemukan oleh si Anu, salah satunya itu diantaranya, sehingga hal tersebut di sini menuai pro kontra publik ya, walaupun bagi kami sendiri satu keluarga kami tetap berkeyakinan bahwa semua itu kehendak Allah. Di samping upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar real ya dari banyak pihak, di antaranya di sini Satgab gabungan SAR yang terdiri dari TNI Polri, TNI-nya dari lingkungan Kodim 011 Garut, dari Polri-nya ini dari jajaran Polres Garut, Polsek Garut Tarogong Kaler dan Koramil Tarogong Kaler, terus tim SAR, BKSDA, Dinas Kehutanan, Baguna, pemerintahan setempat ya, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, dan UPT Puskesmas Tarogong Kaler. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada dari relawan Tagana, Baguna, BPBD, volunteer yang tergabung di berbagai elemen komunitas di berbagai daerah, bukan hanya Garut, ada Tasik, Banjar, Subang, Purwakarta, Bandung, Sumedang, ada. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga besar kami, GM FKPPI PC 1011 Garut, termasuk GM FKPPI PD 10 Jawa Barat. Terkait selanjutnya penemuan ini kami kurang tahu persis ya, karena kami berada di bawah. Cuman berbagai upaya kami lakukan di dalam langkah percepatan menemukan Muhammad Gibran Ar-Rasyid pada saat itu dinyatakan hilang. Baik itu upaya secara real maupun itu upaya secara ini ya, ikhtiar ya, syariatan kalau Sunda ya, syariatan. Kita di dalam mensyariati pencarian Gibran ada beberapa pihak yang kami hubungi secara langsung, yang mungkin kurang saya belum bisa menyebutkan ya siapa-siapanya di sini. Kami bolehlah kami sebutkan langsung, diantaranya kami menghubungi ayah kami di Banyuresmi. Beliau menyatakan setelah bermunajat bersama kami saat itu, menyatakan 3 hari kemudian, karena saat itu kita bertanya hari Rabu sama istri saya. 3 hari kemudian katanya, kita tunggu aja, bersabar, bantu doa di rumah, dikasih wirid juga oleh beliau untuk dibacakan. Selanjutnya kita menghubungi saudara Asep Uyut atau Asep Dano yang berada di Kampung Dano, Kampung Patrol ya, Desa Dano, Kecamatan Neles. Terima kasih Abah Uyut
Asep Dano, yang mana kita itu datang ke beliau itu tidak sengaja sih. Hari Jumat pagi-pagi ada seseorang yang belum saya kenal datang ke sini dan untuk segera menghubungi beliau, sesegera mungkin menghubungi beliau ini hubungannya dengan Gibran. Jelas kami mengutamakan informasi tersebut karena kami sedang mencari Gibran, benar-benar kami cemas sudah 6 hari tidak temu. Kita berpikir makan minumnya gimana, ini anak saya harus segera ketemukan gitu. Secara fisik gitu kan kita pertimbangkan. Pukul berapa Bu ya? 8 jam 10 Ke Pak Uyut. ke Pak Uyut itu. Ke Pak Uyut itu pagi-pagi. Pagi-pagi lah ya, Munculnya pagi-pagi kita mengajak istri saya, kita langsung parkir, kita langsung berangkat menuju ke Lele, Kampung Dano di sana. Alhamdulillah berjumpa dengan Pak Uyut yang sudah menunggu di sana. Pak Asep Uyut itu menyebutkan bahwa kondisi Gibran sehat, ada dalam pelindungan gitu, dilindungi gitu kan, ada yang mendampingi gitu kan, ada dalam pendampingan makhluk yang emang baik gitu. Alhamdulillah bukan makhluk yang jahat. Emang ada. Kalau kamu ngerasanya waktu itu gimana? Mohon Pak. Ada yang nemenin tuh gimana? Sosoknya apa kamu tahu nggak? Dulu ada setiap hari. Tiap hari ada. Sampai sekarang juga ada. Selang berapa lama dari sana ada teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak 3 kali. Tengok saya, ternyata Pak Guntur kembali menghampiri kita. Alhamdulillah Pak Alan, Gibran sudah ditemukan. La ilaha illallah, dia takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Haji Salman langsung, pokoknya semua yang ada di gazebo itu langsung menghampiri baru itu kita saling berangkulannya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pencarian kami dengan penuh harap, dengan penuh cemas yang luar biasa saat itu anak kami Gibran bisa ditemukan. Itu selanjutnya dari sana kita tidak tahu ya, karena kita di bawah. Siapa yang menemukan atau bagaimana kita blank, tidak tahu. Kita di bawah hanya bermunajat aja lah, minta pada Allah. Ini mungkin juga menjadi sebuah pesan penting untuk teman-teman yang ingin bermain di alam. Safety first. Mungkin itu saja. Kalau dari saya juga terima kasih banyak Bapak, Sama-sama. Ibu, Guru, Rijak, terima kasih banyak. Berdasarkan keyakinan saya selama ini, intinya Gibran itu diselamatkan sebetulnya. Diselamatkan karena alam jin itu sayang, suka menyukai Gibran. Ya, ada sebuah magnet, karena kalau Abah dalami lebih jauh,